Harusnya di dalam kepemimpinan kita nggak minta dilayani, kita yang harus melayani. Yang terakhir, Yesus memperingatkan agar kita nggak meniru perbuatan mereka. Mereka suka mencari penghormatan, mencari posisi dan pengakuan. Matius 23 ayat ke-6, kita baca sama-sama. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Yang duduk di depan jangan tertuduh. Yesus maksud tuh motivasi hati. Ya, saya justru nggak mau Anda duduk di belakang. Ngapain duduk jauh-jauh? Mendingan deket-deket sini biar kelihatan Ibu Heni aslinya kayak apa. Benar gak? Kemarin lucu sampai di Medan. Saya diliatin dari bawah sampai atas. Ternyata Bu Heni gak segendut yang saya lihat loh. Emang YouTube parah sih. Sering saya dibilang gini, ternyata Bu Heni gak pendek. Hah? Orangnya foto di sebelah saya dia lihat gini. Ibu Heni tinggi juga, iya ada heel-nya. Tapi saya mau bilang gini, Yesus itu gak ngomong tentang kita hari ini duduk di depan, bukan gitu. Tapi bicara soal motivasi hati. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu suka sekali dihormati. Mereka suka dipanggil rabi, mereka suka tempat terhormat, pengen berasa gue penting gitu loh. Ngerti ya? Motivasi hatinya merasa gue tuh penting. Nah Yesus menekankan justru bukan posisi yang penting, tapi fungsi. Matius 23 ayat 11, Yesus bilang begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lihat, Yesus ngajarin kita, orang yang terbesar itu harus jadi pelayan. Terbesar itu siapa? Pemimpin-pemimpin, bos-bos. Kalau Anda merasa Anda yang terbesar, Anda harus jadi pelayan. Maksudnya bagaimana? Sebagai pemimpin, kita harus mengedepankan kepentingan orang banyak. Katakan amin. Sebagai imam, kita harus mementingkan kepentingan jemaat. Jangan fokus layani kita, tapi layani mereka. Saya kasih contoh. Di sini ada tim saya, ada Pastor Marlon, ada Meti. Meskipun saya pimpinan, saya yang ngurusin tim saya. Urusan makan, urusan oleh-oleh. Contoh yang paling baru di Medan. Saya ngitung ini tim datang pagi, dapat makan siangnya disediain nasi kotak karena mereka mau langsung cek sound dan latihan. Saya langsung sedih, ya jauh-jauh ke Medan, masa gak kuliner. Akhirnya saya titip sama orang gereja uang, saya bilang tolong ya belikan kue tiaw yang paling enak. Saya kasih uang, berapa juta lah gitulah. Tolonglah belikan buat kami semua dan lebihkan untuk tim yang ada. Supaya tim saya bisa makan kue tiaw enak di Medan. Karena kue tiaw tuh adanya malam ya Bapak Ibu ya. Sementara besoknya mereka sore udah pulang gitu loh. Saya yang ngurusin mereka Bapak Ibu. Bukannya Meti yang ngurusin saya. Terus saya pesenin es buah. Saya punya teman di Medan. Dia bikin es buah enak banget. Saya pesen, saya bilang kirim ya. Kan saya mau mereka cobain. Kemudian saya atur supaya mereka bisa makan durian malamnya. Lalu saya bungkusin beberapa orang, tidak bisa semua yang mohon maaf ya, duit terbatas dan kilogram terbatas. Saya pikirin orang ini kalau pulang pasti keluarganya mengharapkan oleh-oleh. Saya siapkan bika Ambon, saya siapkan durian untuk dibawa pulang. Tidak semua dapat ya geng, bagi-bagi ya gitu. Kemudian saya belikan bika Ambon karena yang terkenal kan di sana bika Ambon. Kalau bolu gulung Jakarta nggak kalah lah ya. Saya belikan supaya semua tim, anak-anak asrama, YTP, ICI, semua dapat. Ya, kalau ada yang nggak dapat, mohon maaf sekali lagi kilogram terbatas. Ya, tapi saya kasih tahu, saya mikirin mereka. Saya nggak mikirin saya. Bika Ambon itu dipotong secuil gini nih saya nyobain. Hanya buat tahu enak apa enggak. Jangan sampai ngasih orang nggak enak gitu loh. Selebihnya, I don't know. Udah habis dimakan semua orang. Kecuali saya. Nah ini yang Yesus maksud. Harusnya di dalam kepemimpinan kita nggak minta dilayani, kita yang harus melayani.